Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini, aku akan mencoba menjelaskan mengenai cara penggunaan RStudio untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan suatu permasalahan, khususnya pada mata kuliah metode statistika. Materi yang pertama yaitu tentang uji homogenitas dua sampel. Tentunya kalian telah memperoleh materi ini. Jadi kita langsung saja ke contoh soal. Suatu perusahaan benda-benda elektronik mengembangkan dua model robot baru, tetapi ingin memproduksi satu model saja untuk dipasarkan, sehingga dilakukan penelitian untuk menentukan model mana yang akan dikembangkan. Perusahaan ini melakukan penelitian dengan memilih secara random 400 pemakai dan membagi mereka secara random pula ke dalam dua kelompok, masing-masing 200 orang. Setiap kelompok menggunakan satu model untuk 1 minggu dan setelah itu diminta untuk menjawab dari pertanyaan berikut. Apakah Anda lebih senang robot ini daripada robot yang selama ini Anda gunakan? Kita inginkan untuk melihat kesamaan pendapat dari kedua kelompok tersebut dengan melakukan uji hipotesis. Hasil dari pengamatan ditampilkan sebagai berikut. Nah, hipotesisnya H0, P1 sama dengan P2, H1, P1 tidak sama dengan P2. Dipilih tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Dengan daerah kritis, H0 ditolak jika W lebih dari C kuadrat 1 0,05. 0,05 ini merupakan nilai dari alfa. Nah, jika dilihat dari tabel C kuadrat dengan derajat bebas 1 dan 0,05, maka akan diperoleh nilainya yaitu 3,84. Nah, untuk menghitung W secara manual kan seperti ini. Nah, biasanya kalau misalkan tugas ataupun ujian, kalian harus banget nulisin caranya ini. Tapi untuk menyingkat waktu dan mempermudah kalian dalam perhitungan atau untuk lebih teliti lagi gitu, kalian bisa menggunakan R untuk membantu kalian memperoleh nilai dari W tersebut. Nah, karena kalian itu pemula dalam pemakaian RStudio, biasanya tuh kalian belum menginstal package stats. Package stats ini digunakan pada beberapa uji yang ada di metode statistika. Nah, karena kalian belum menginstal package statsnya, maka kalian perlu menginstal dulu dengan cara ketik install.package dalam buka kurung, petik 2 stats, petik 2 lagi, lalu tutup kurung. Setelah itu kalian bisa ngeblok ini terus di run. Karena aku udah ngeinstall package-nya, jadi aku nggak perlu klik run-nya. Nah, ini adalah cara yang pertama. Terus untuk cara yang kedua, kalian bisa pilih tools, lalu install package. Nah, akan muncul seperti ini, lalu kalian bisa mengetikkan package yang kalian inginkan, misal stats atau apa gitu, sesuai dengan package yang dibutuhkan gitu. Lalu setelah itu klik install dan pastikan kalian terkoneksi dengan internet. Karena aku udah nginstal jadi nggak perlu, aku cancel. Nah, terus untuk menguji homogenitas dua sampel untuk memperoleh nilai W-nya, kalian bisa memanggil package yaitu dengan ketik library dalam kurung stats lalu di run. Sebentar.
ulangi ya, bentar, laptopku agak lemot sedikit. Nah, setelah itu, setelah kita memanggil package, langkah berikutnya yaitu memasukkan data dengan cara ketikkan nama data yang ingin kalian masukkan. Ini terserah sih, mau responden atau apa gitu, karena ini tadi aku ngikut sama soalnya, jadi aku namain datanya itu responden gitu. Responden sama dengan matriks dalam kurung C dalam kurung dimasukkan nilainya, kolom dulu, satu kolom dulu selesai baru kolom berikutnya gitu. 68,52,132,148. Setelah itu tutup kurung, koma, and row sama dengan 2. Itu jumlah dari barisnya itu ada berapa. Karena ini 2, ya udah ditulis 2 gitu. Terus kalian bisa run. Nah, ini kan belum muncul apa-apa gitu kan. Nah, untuk memunculkan matriks dari data responden, kalian bisa ketikkan responden, habis itu di blok terus di run. Nah, muncullah kayak gini. Nah, untuk membuat matriksnya ini sama kayak tabelnya ini, kalian bisa mengganti nama kolom dengan cara call names dalam kurung responden sama dengan C, terus petik 2 nama kolom pertama, koma, petik 2 lagi nama kolom kedua. Setelah itu ditutup kurung, di blok, terus di run. Cara mengganti nama barisnya juga sama, cuman call names-nya diganti row names, terus nama dari yang ada di dalam kurung ini itu nama barisnya gitu. Jadi setelah itu di blok, habis itu di run deh. Terus untuk memunculkan tabelnya ini dengan nama baris dan nama kolom yang udah diganti, kalian bisa ketikkan responden lagi, habis itu di run deh gitu. Tapi kalau misalkan untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan ujian ataupun tugas kayak gitu tuh, kalian bisa skip step yang ini karena ini nggak penting gitu. Terus habis itu untuk uji C-square-nya kalian bisa lakukan dengan cara tes dalam kurung nama dari datanya tadi, responden, koma, correct sama dengan F. Nah, terus habis itu di blok, terus di run. Nah, muncul kan nilai C-square-nya berapa, yaitu 3,0476. Kalau dibuletin jadi 3,048, sama kayak perhitungan manualnya gitu. Terus bisa disimpulkan deh, karena W sama dengan 3,048 kurang dari 3,841, maka kita tidak dapat menolak H0, yang berarti kedua model sama-sama disenangi. Nah, ini selain kalian bisa lihat dari nilai W-nya, sebenarnya kalian juga bisa lihat dari nilai p-value-nya. Ini kan p-value-nya sama dengan 0,08086. Kalau nilai p-value itu kurang dari alfa, itu kan H0-nya ditolak. Sedangkan karena ini p-value-nya itu lebih dari alfa, yaitu 0,05, maka H0-nya tidak ditolak gitu, atau H0 diterima. Kalau misalkan kalian mau pakai p-value, ya berarti ini nanti di daerah kritis ditambahin gitu. H0 ditolak jika W lebih dari C kuadrat 1 0,05 sama dengan 3,84, atau p-value kurang dari alfa sama dengan 0,05 gitu. Nah, selanjutnya
Aku akan mencoba menjelaskan cara penggunaan RStudio untuk uji independensi satu sampel. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Seorang peneliti menduga bahwa merokok terlalu banyak dapat berefek ke penyakit jantung. Kebiasaan merokok dan adanya penyakit jantung telah diteliti pada suatu sampel random sebanyak 500 orang dan diperoleh hasil pada tabel kategorik sebagai berikut. Nah, penyelesaiannya yaitu hipotesisnya yaitu H0 adanya penyakit jantung independen dengan kebiasaan merokok. Lalu H1-nya H0 tidak benar. Dipilih tingkat signifikansi yaitu alfa sama dengan 0,005. Daerah kritiknya H0 ditolak jika W lebih dari C kuadrat 0,005. Kalau dilihat dari tabel hasilnya 7,789. Nah, masih sama kayak yang tadi, kita kan perlu nilai W. Nah, cara manualnya kan seperti ini. Untuk mempermudah kalian tanpa harus ngitung ininya, cuman ngetik caranya doang tapi ngitungnya tuh nggak usah gitu toh. Nah, kalian tuh bisa pakai R, caranya tuh sama kayak yang tadi gitu. Panggil package-nya dulu, terus masukkan data, terus habis itu untuk ngecek apakah data yang kalian masukkan itu udah bener atau belum, kalian bisa ketikkan nama datanya, habis itu di run. Terus habis itu kalian bisa nge-skip mengganti nama kolom, mengganti nama baris, dan output dari setelah kalian ganti nama kolom dan nama barisnya, karena itu menurut aku nggak penting ketika kalian menggunakan RStudio itu untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan ujian atau ya ujian lah atau kuis gitu yang butuh cepet-cepet gitu, karena ini tuh membutuhkan waktu yang cukup, sebenarnya nggak lama juga sih ya, cuman kan namanya ujian atau kuis itu kan panik ya, jadinya kayak waktunya tuh masih kurang gitu, jadi nggak usah pakai ini, nggak penting gitu. Terus langsung aja uji G-square-nya tuh sama kayak yang tadi kan, chicks.test nama dari datanya, habis itu correct sama dengan F gitu. Langsung saja aku run ya, karena kalau satu-satu lama. Nah, peroleh G-square-nya itu 50,464. P-value-nya ini. Kalian bisa hitung ini dengan kalkulator. Tapi ini nggak perlu juga sih, karena kan udah diketahui C-square-nya itu 50,464 atau W-nya itu 50,464. Karena W-nya 50,464 lebih dari 7,789, maka kita menolak H0 yang berarti data mendukung dugaan peneliti bahwa adanya penyakit jantung berkaitan dengan kebiasaan merokok. Nah, aku mau ngasih tahu sebelum aku lupa. Jadi kalau misalkan di R itu tuh komanya itu dalam bentuk titik. Terus pemisah satu data dengan data lainnya itu koma gitu. Jadi jangan sampai salah, karena itu akan fatal gitu. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjut ke materi berikutnya di video selanjutnya, supaya enggak terlalu besar aku uploadnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.